Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang sangat berbahagia, mengisi pengajian kita pada malam hari ini yang biasanya setiap malam Senin. Pengajian itu dibawakan oleh dua anak kita, yakni Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Makassar, Dr. Kiai Haji Nuruddin Al-Istima. Demikian pula Dr. Kiai Haji Ruskan Wahab MA. Berhubung oleh karena sampai saat ini mungkin masih sibuk karena hari ini pelaksanaan pesta perkawinan anak beliau, sehingga mungkin tidak sempat mengisi dan hadir di tempat ini mengisi pengajian yang biasanya disampaikan setiap malam Senin secara reguler. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang singkat ini yang saya ingin sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengisi pengajian adalah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Sejalan dengan ayat ini, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang terhadap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang terhadap umatku suatu masa yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, terlalu mencintai lima dan melupakan lima hal. Terlalu mencintai lima dan melupakan lima hal. Ini yang insya Allah akan kita bahas sampai masuk bab isu. Apa itu yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Nah, kalau kita ingin mencoba ingin mengukur atau ingin mengetahui apa itu dunia, ya, seperti yang kita
Artinya dunia ini sesuatu yang nyata dekat, lalu kemudian ini juga akan musnah. Tetapi di dalamnya ini ada materi. Karena materi itu kemudian kita senantiasa berlomba-lomba mencapai materi ini. Nah, salah satu di antara doa yang hampir tidak pernah kita lupa membaca setiap kita berdoa, baik doa sesudah salat ataupun doa yang lainnya, adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan atau kebahagiaan. Jadi kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa di dunia diberikan hasanah, kebaikan. Iya. Di dunia ini kita bisa mendapatkan kesenangan. Di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dalam salah satu hadis Nabi yang lain itu disebutkan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang masuk kategori adalah kebahagiaan. Ya. Ada 4 yang masuk kategori kebahagiaan. Yang pertama, dia mempunyai istri yang salihah. Jadi kalau kita mempunyai pasangan, demikian juga ibu-ibu punya pasangan suami yang baik-baik, yang saleh, dan makanya saleh itu baik, salihah, perempuan yang baik. Nah sekarang bagaimana lagi kriteria yang baik itu? Kriteria yang baik itu adalah mereka yang tahu tentang di mana kewajibannya, kemudian mengetahui juga apa haknya. Jadi setiap kita dalam hubungan suami istri misalnya, itu tidak lepas daripada ada haknya dan ada kewajiban. Seorang suami punya kewajiban kepada istrinya, di samping juga dia punya hak. Sebaliknya istri juga punya kewajiban, di samping juga dia punya hak. Nah secara singkat seperti ini. Apa kewajibannya suami? Ini biasa dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kewajiban suami itu yang pertama, ayyaf'amaha, hendaklah dia memberikan makan istri dan keluarganya sebagaimana dia mampu. Jadi hendaklah dia mencari nafkah. Mencari nafkah lagi ada ketentuannya. Ya kalau misalnya bagi mereka atau ulama-ulama kita yang banyak membicarakan terkait dengan halalan thayyibah, maka untuk mencari nafkah itu tidak boleh terlepas daripada halalan dan thayyibah. Jadi kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk istri dan keluarga, atau memberikan makan sebagaimana dia mampu. Yang kedua, membelikan pakaian. Itu kewajiban kita bapak-bapak. Sehingga pernah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Anwar Amri, biasanya bahwa kalau laki-laki punya pakaian, hari ini dia ke pengantin, besok dia ke pengantin, ini ganti pakaiannya tidak banyak. Atau kalau bisa dikatakan kalau laki-laki cuma 4 pakaiannya, perempuan itu 4 lemari. Sehingga kalau perempuan ke pesta, tidak sama itu dengan kita laki-laki, Pak. Kalau laki-laki ke pesta hari ini dia pakai, besok ada pengantin, kasih ke jas dia pakai, lusa itu kunci. Tapi kalau perempuan hari ini dia pakai, besok pasti dia lagi. Sehingga ini juga ada anggaran yang mesti disiapkan oleh laki-laki untuk memberikan pakaian bagi keluarga. Berikutnya, tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Jadi
sejelek dan seburuk apapun kelakuan perbuatan keluarga kita, sebaiknya itu jangan diungkap, jangan diumbar, jangan disebarkan, jangan diinformasikan. Karena menyampaikan kekurangan istri atau suami sama di kalau kita menyampaikan kekurangan diri kita sendiri. Nah, berikutnya bahwa seorang suami tidak boleh ringan tangan memukul. Kalau ringan tangan boleh. Nah, sekarang ini ada lagi namanya Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada bapak-bapak, jadi suami yang baik itu adalah suami yang lembut, beramah, penyayang. Yang jadi masalah, sebagian juga banyak berkasus di pengadilan, banyak berkasus sampai di kepolisian karena istrinya itu bengkel-bengkel, bingung kemana mukanya, bahkan rontok gigi. Dan yang parah. Sehingga kalau ini dilakukan oleh istri tahu jalurnya kemana dia harus melangkah. Misalnya sehabis itu dia melapor, dia pergi visum di rumah sakit, di dokter, lalu kemudian dia laporkan ke polisi, maka laki-laki ini bisa jadi dibunuh, bisa jadi dia bisa jadi dia di penjara. Ini banyak sekali kasus. Yang berikutnya lagi, kalau ingin baku bombe dengan keluarga tak cukup dalam rumah, ya cukup dalam rumah. Nah, itulah sebabnya ada berbagai registrasi baca pernah menyampaikan kenapa dalam Al-Quran dikatakan mawaddah warahmah. Mungkin sering kita dengarkan bahwa ternyata mawaddah warahmah itu dalam satu istri katanya memang yang paling cepat bertengkarnya itu adalah pasangan suami istri. Tetapi yang paling cepat damainya juga suami istri. Mungkin ada antara kita yang pagi hari bertengkar, sebentar sore itu bisa ada aman. Tapi coba bertengkar tetangga. Baik, kalau kita bertengkar hari ini, lupa nasi bulan nampak cerita. Bagus kalau tidak seumur hidup. Nah, itu perlunya kita ada. Jadi, terkait dengan kebahagiaan itu ada kebahagiaan. Nah, kemudian, jadi terkait dengan kebahagiaan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa antakuna zaujatu salihah. Kalau dia mempunyai istri atau keluarga yang saleh. Sekarang bagaimana sebaliknya? Maksudnya dengan hadis Nabi itu bisa kita temukan dalam kitab Satu Ibadah misalnya. Di situ disebutkan bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan kepada suaminya itu ada 4. Kalau dia sudah menikah, kalau dia belum menikah, maka semuanya kepada orang tuanya dia harus melakukan. Tetapi kapan dia sudah menikah, maka kewajiban taatnya lebih diutamakan kepada suaminya dibandingkan kepada orang tuanya. Itulah sebabnya biasanya pada saat tidak hamil itu penyerahan tanggung jawab, ada banyak orang tua yang tidak mampu melapangkan tidak hamil. Saya nikahkan putriku bernama ini dengan engkau dengan mahar sekian. Biasanya banyak yang tidak bisa menyebutkan. Ada beberapa orang yang menyebutkan itu kemudian karena terharu sampai terputus-putus bahasa itu tidak sampai. Setelah dia coba beberapa kali dia coba tidak bisa, apa dia bilang, saya wakilkan kepada Pak Imam untuk diwakili menikahkan bisa. Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Kalau sudah pelaksanaan tidak tahu, maka seperti yang saya katakan tadi, tanggung jawab atau kewajiban bertaat lebih kepada suami. Oleh karena itu kewajiban istri itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh menolak keinginan suami, terkhusus di tempat tidur, selama tidak naik lampu merah. Yang kedua,
seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunat walaupun 1 hari kalau suaminya ada di rumah, kecuali ada izinnya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin puasa, mesti bilang dulu, Pak atau Dai, boleh saya puasa besok? Kalau Nabi lagi boleh, aman yang itu dari pagi sampai sore. Kalau dia bilang jangan, kalau dia bilang jangan, siap. Karena kapan seorang puasa, seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya, maka dia mendapat 3 ganjaran dan bukan ganjaran pahala. Pertama, dia sudah dosa. Yang kedua, puasanya tak diterima. Yang ketiga, dia haus. Yang keempat, dahaga, lapar dan dahaga. Jadi bagi perempuan yang tidak minta izin kepada suaminya berpuasa sementara suaminya ada, maka dia tidak bisa mendapat pahala, bahkan berdosa. Kalau dia puasa sunat, beda kalau puasa wajib Ramadan tidak bisa. Tapi kalau dia puasa sunat karena melayani suami wajib, kemudian puasa sunat untuk bagaimanapun juga dia sifatnya hukumnya tidak sunat. Berikut yang ketiga, seorang perempuan tidak boleh membeli sesuatu dari rumahnya tanpa sepengetahuan dan izin dari suaminya. Apalagi kalau memang penghasilan itu atau sumber biaya itu satu-satunya bersumber dari suaminya, kecuali ada komitmen yang dibuat dari awal. Ya, karena biasanya perempuan itu menjadi bendahara dalam rumah tangga. Seluruh pengeluaran tentu sudah diperkirakan bahwa sekian belanja yang dibutuhkan, kapan pengeluaran sampai itu. Kenapa bisa tidak sampai? Kenapa bisa tidak cukup? Oleh karena itu, ada kalimat yang menurut saya kira patut untuk kita ingat selalu dalam rumah tangga kita, bahwa tidurlah sesuai dengan selimut yang diberikan oleh suami. Jadi ada ungkapan yang saya sampaikan, baik di ceramah-ceramah atau ada di nasihat-nasihat perkawinan, yang mengatakan begitu, tidurlah sesuai dengan panjang atau besarnya selimut yang diberikan suami. Artinya berbelanjalah sesuai dengan standar kemampuan biaya yang bisa diusahakan oleh suami. Sama halnya kalau misalnya kita pakai selimut, kalau selimutnya agak pendek, apa maksudnya? Berarti kita akan dikasih melipat di kaki masuk supaya tidak ada giginya kita. Beda kalau misalnya selimutnya panjang, biar dikasih lurus di kaki tidak apa-apa. Sama dengan belanja. Kalau biaya diperkirakan ini tidak cukup, ditahan-tahan, tidak semua yang lewat itu dipanggil. Andaikan ada semua makanan lewat dipanggil, tidak cukup, dia pasti tidak cukup. Ya. Kemudian berikutnya masih di sini, bahwa kalau ada perempuan memberikan dari rumahnya, sebagaimana disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diketahui oleh suaminya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau tidak ada komitmen, maka istrinya itu berdosa dan pahala untuk suaminya. Mungkin ada beda kalau misalnya ada kesepakatan dari awal, apalagi kalau misalnya antara suami istri itu di antara mereka masing-masing punya penghasilan, lantas ingin berbagi, tergantung kesepakatan dari awal. Tetapi kalau satu-satunya sumber dari suami saja, perlu hati-hati, perlu kita berhitung dengan cermat dan baik. Berikutnya lagi, seorang perempuan bagi seorang suami tidak boleh melangkahkan kaki keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dengan suaminya. Jadi mesti izin dulu, seperti yang saya sampaikan dulu. Jangan dipaksa suami kita memberikan izin, pakai tetap memang itu kemudian mendekat, tidak bisa ke sini. Itu bukan izin, pemberitahuan. Beda pemberitahuan Pak dengan izin. Kalau izin itu
kita menyampaikan dari awal, bilang besok ada kenal begini, bisakah saya berangkat atau tidak? Itu baru izin. Kalau sudah berpakaian lagi, bilang saya mau ke situ dulu, bukan izin pemberitahuan namanya itu. Nah itu pemberitahuan hanya kalau laki-laki yang menyampaikan kepada istrinya. Bila mama kamu mau ke sana, nah itu namanya pemberitahuan. Beda izin, kalau izin kadang iya, kadang tidak. Jadi dia pertama kali zaujatul salihah. Kemudian berikutnya di antara ciri kebahagiaan ini yang bisa kita dapatkan dan bisa kita peroleh adalah teman-teman kita adalah orang-orang saleh. Bahulaqahu salihin. Jadi teman-teman kita dimanapun kita berada, kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Di saat kita melakukan suatu kesalahan, dia bisa mengingatkan kita. Di saat kita misalnya lalai dalam melakukan sesuatu, dia mengajak kita kepada kebaikan. Itu teman yang baik. Nah, itu teman yang baik. Alhamdulillah kalau kita ini bisa semuanya berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita jika kita lupa dan mengajak kita kepada kebaikan. Di saat kita misalnya kadang ada suatu waktu atau suatu waktu kita lalai untuk melakukan suatu kewajiban atau malas-malas. Berikutnya, salah satu yang kebahagiaan di akhir dunia ini adalah kalau kita mempunyai anak abarah yang menggembirakan. Abarah, anak yang menggembirakan, anak yang baik-baik, sehat, cerdas, pintar. Tentu semua kita mengharapkan anak yang seperti itu. Anaknya sehat, anaknya cerdas, menggembirakan perasaan orang. Kebahagiaan. Berikutnya lagi adalah yang menjadi kegembiraan adalah kalau kita memperoleh nafkah kita di daerah kita sendiri. Alhamdulillah kalau kita semuanya berada di kampung kita dan kemudian sumber pencaharian kita itu berasal dari daerah kita sendiri. Cukup banyak di antara saudara-saudara kita saudara-saudara kita itu sudah tinggal di luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Ada dua hal kondisi. Biasanya kita ingin dekat dengan keluarga dalam dua hal: kegembiraan dan pada saat kita ditimpa musibah. Biasanya kegembiraan itu rasanya tidak sempurna kalau tidak dihadiri oleh semua sanak keluarga. Jadi kan juga namanya kesedihan. Itu sepertinya semakin bertambah rasanya kesedihan itu kalau tidak banyak orang yang akan menyampaikan turut tidak boleh surga atau keluarga kita tidak banyak yang akan seperti hanya kita saja yang menderita merasakan penderitaan. Tetapi kalau ada teman-teman kita datang bertemu, semua keluarga, anak dan sebagainya datang, maka biasanya kesedihan yang berat itu terasa ringan karena banyak orang yang hadir menyampaikan, memberikan kebesaran hati, memberikan semangat bagi kita terkait dengan musibah. Jadi itu di antara beberapa kebahagiaan. Nah, juga di antaranya kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Nah, dari sini bisa kita pahami bersama bahwa kalau dalam suatu waktu, jadi bisa kita dianggap terlalu mencintai dunia kalau dalam suatu waktu tabrakan, bukan tabrakan dalam artian kata kecelakaan, berbenturan antara panggilan salat misalnya dengan pembeli yang semakin banyak. Inilah yang dialami dulu. Ini yang dialami dulu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang menyebabkan umat Nabi Musa itu dikutuk, dilaknat jadi gerah. Kenapa? Mereka sudah dikasih waktu bahwa untuk beribadah hari ini. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hari Jumat, sampai saat di atas waktu ada pedagang datang, semua lari keluar. Nah, berbenturan
berbenturan sehingga ada yang mengatakan berapa 10 orang yang tinggal dalam masjid, yang lain itu lari keluar. Nah, kalau berbenturan seperti ini, jangan-jangan Allah menguji kita, yang mana kita kedepankan? Apakah sholat Jumat kita hadiri, ataukah melayani pembeli yang semakin banyak mendekati hari Jumat? Kalau kita tinggalkan pekerjaan kan, maka kita menang akhirat. Tetapi kapan kita mengatakan, bisa di salat zuhur, kalau tidak bisa di salat Jumat, daripada pembeli sebentar ini hilang semua, maka di sini dikatakan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, terlalu mencintai dunia dan lupakan akhirat. Dan bilang ada yang sebentar bisa jadi kawah, bisa jadi bisa jadi ganti dengan sholat syukur. Jangan-jangan ternyata hanya Tuhan ingin menguji kita sampai di mana tingkat tingkat keimanan ini, apakah dia ikuti dunianya atau dia ikuti akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Terlalu mencintai harta, lalu kemudian lupa hisab, lupa perhitungan. Kita ketahui bersama bahwa ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama, badannya, umurnya, kemudian hartanya, kemudian apa yang diamalkan terkait dengan ilmunya. Nah, terkait dengan harta ini, ternyata pertanyaannya 2. Jadi yang lain itu cuma 1 pertanyaan. Termasuk itu di antaranya. Itu yang ditanyakan itu apa yang diamalkan terkait dengan ilmunya. Tetapi harta ditanyakan 2 hal. Dari mana ke mana. Bisa jadi kedatangannya bagus, tapi kemudian pembelanjaannya yang tidak bagus. Atau bisa jadi sumbernya tidak bagus. Nah, bilang ya untuk membersihkan begitu, masuk di masjid, bantu hati-hati. Kalau sumbernya tidak bagus. Nah, sehingga oleh ulama usul itu menyampaikan ma haruma, apa yang haram memberikannya, apa yang haram mencarinya, ma haruma talabuhu haruma aqfa'uhu, sesuatu yang haram mendapatkannya, cara mendapatkannya maka haram pula memberikannya. Itulah sebabnya agama kita menginginkan supaya betul-betul harta itu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah dari hasil jual beli yang jujur, yang tidak menipu, ataukah dari hasil pegawai, tenaga kerja dan sebagainya yang jujur. Nah, sekarang ini memang perlu semua kita hati-hati, terutama bagi mereka yang, kalau bagi bapak-bapak yang berdagang, saya kira tidak ada masalah. Yang paling kita khawatirkan di situ apakah tidak ada yang sumpah palsu, mengurangi timbangan, mengurangi pikiran. Nah, itu bagi para penjual. Tapi kemudian kalau bagi pegawai seperti saya ini, termasuk mungkin yang dipertanggungjawabkan, kenapa kurang jamnya masuk kerja, apalagi kalau tidak masuk kerja. Jadi nanti akan banyak pertanyaan kemudian terkait dengan dari sumber yang kita peroleh. Berikutnya, yang ketiga, wa yuhibbuna al-khalqa
wa yansawna al-khaliq, terlalu mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian lupa kepada siapa yang menciptakan. Lupa kepada siapa yang menciptakan. Allah memberikan segalanya untuk kita temui tapi kemudian lupa bersyukur. Nah, ini biasanya di saat kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka Allah sesungguhnya tidak minta banyak. Kalau kita bicara zakat paling 22%, itu 1/40. Nah, kalau kita mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan sebagai perwujudan dan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah bisa dikatakan bagian daripada bersyukur. Kita tahu kemana kita mesti belanjakan, kemana kita mesti infakkan. Setelah kita mengeluarkan zakatnya, tentu kita juga bersyukuri bahwa apa yang kita terima semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui tangan-tangan manusia. Kemudian berikutnya, wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubura. Saya ulangi, wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubura. Terlalu mencintai rumah yang megah atau istana, dan kemudian lupa kepada kubur. Dia perbaiki terus rumahnya, tidak pernah berhenti membangun terus tidak usah diperbaiki lagi, tidak usah dibongkar, diperbaiki lagi. Tapi kemudian lupa bahwa semua ini tidak kita bawa pergi. Nah, itulah sebabnya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu mengatakan yatba'ul mayyita thalatha. Jadi diikuti atau yang mengikuti mayat itu ada 3. Yang mengikuti mayat ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Kembali ke 2, tinggal ke 1. 3 yang mengikuti mayat, tapi kembali ke 2, tinggal di 1. Apa yang kembali? Adalah ahluhu. Saya ulangi, yang mengikuti itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi yang 3 itu yang ikut, ahluhu keluarganya, mungkin anaknya, istrinya, handai taulannya, sepupu, kakek, apa dan sebagainya. Kemudian wa maluhu, hartanya, kalau ada kendaraannya dikasih nanti kendaraannya ke dibawa ke kuburan. Kemudian wa amaluhu, perbuatannya. Perbuatannya ini 2. Kalau perbuatan baik, alhamdulillah. Tapi kalau perbuatan buruk, ya ini juga yang menemani dalam kubur. Jadi 3 yang ini, keluarganya, hartanya, dan amalnya, amal baik, amal buruk. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kembali keluarganya dan kembali juga hartanya. Jadi tidak ada itu yang dikubur itu dengan keluarganya. Secinta-cintanya istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Biasa kalau dikubur begitu, tidak kasih turun tomak saya sekali. Kemudian wa maluhu, kendaraannya apa aja dan sebagainya, cincin permatanya, ini simpan semua, disimpan semua. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap itu yang tinggal itu yang menemani itu adalah perbuatannya. Nah, inilah perbuatan ini yang perlu kita, perbuatan ini yang perlu kita perbanyak adalah perbuatan amalan baik kita. Karena hanya ada 2 hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, dan ada namanya mizan iman.
Nah, timbangan itu kalau mau menambah, mengurangi dosa kita, maka supaya naik timbangannya dosa, maka tentu perbanyak amal kebaikan. Kalau paling tidak bisa tidak bisa banyak perbuatan amal baik kita yang kita buat setiap hari, maka sekurang-kurangnya perbanyaklah istighfar, kurangi dosa. Itu jadi kemungkinan menambah pahala supaya ini timbangan dosa itu lari naik, atau mengurangi dosa sehingga timbangan pahala menjadi lebih berat. Tentu dengan banyak istighfar. Nah, itulah sebabnya istighfar ini sesungguhnya tidak mengenal waktu tertentu dan tidak mengenal jumlah tertentu. Walaupun oleh Nabi itu mengatakan bahwa Nabi tidak pernah kurang dari dalam satu hari itu menyebutkan atau beristighfar. Dalam hadis yang lain, Nabi tidak pernah kurang 100 hari dalam satu hari beristighfar. Kita di sini kita khawatir kalau hanya sehabis salat 5 waktu saja istighfar 3 kali, astagfirullah. Kalau hanya itu yang kita lakukan, maka kalau 5 kali salat wajib kita cuma 15 kali. Kita 15 kali. Nah, itulah sebabnya salah satu di antara cara merutinkan kita untuk berzikir sekaligus tahlil atau bersalawat, nah itulah kemudian yang dilakukan oleh semua yang mengikuti ajaran tariqah. Nah, kita mengatakan salah satu di antaranya yang disebarkan oleh Dr. Baharudin, namanya Tariqatul Muhammadiyah atau Tariqah Sosial. Itu dari pendeknya itu dibaca 500. Jadi dalam satu hari mereka mesti wajib beristighfar. Itu sudah amalan wajib. Jadi semua bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti tariqah As-Sunnasiyah atau Tariqatul Muhammadiyah itu istighfar itu 100 kali. Kemudian la ilaha illallah itu 300 kali. Kemudian salawat 100 kali lagi. Nah, ada bacaannya sama juga. Kalau ada yang mau memperjelas di sini tanya mereka apa liriknya itu, yang 100, 300, 100 istighfar, 300 la ilaha illallah, 100 salawat. Apalagi kita kemana-mana itu menyampaikan kalau ada bapak-bapak ibu-ibu ingin menerima tariqah itu, kita menyampaikan kita tentang tariqah As-Sunnasiyah atau tariqah Muhammadiyah. Yang kelima, yang terakhir, wa yuhibbuna dhunuba wa yansawna Allah. Jadi selalu berbuat dosa, selalu melakukan perbuatan yang bisa mengandung dosa, tetapi kemudian dosa lupa tobat. Nah, dalam hadis Nabi yang lain itu ada 3 az-zulmu salasun. Jadi kezaliman itu atau ada perbuatan aneh-aneh itu ada 3. Ya, ada 3. Ya. Jadi wa yansawna dzunub wa yuhibbuna dzunub wa yansawna taubat. Artinya di sini dianjurkan kita, kalaupun misalnya kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka dianjurkan kalau mau menghapus, mau mengurangi dosa ini supaya kita jangan lupa sesudah itu untuk bertobat. Walaupun memang terkait dengan tobat itu atau istighfar itu yang bisa terhapus kalau dosa itu hubungan kita dengan Allah. Yang jadi masalah kalau dosa itu terkait dengan manusia. Karena kalau dosa itu terkait dengan manusia, maka setidaknya harus kita dimaafkan oleh manusia yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan. Nah, itulah sebabnya
terlalu mencintai dunia, lupa akhirat, terlalu mencintai harta, tapi lupa hari perhitungan, terlalu mencintai makhluk, lupa kepada yang menciptakan, terlalu mencintai istana yang megah, lupa kepada kuburan, dan yang terakhir terlalu mencintai, selalu melakukan perbuatan dosa, tetapi kemudian ia tidak seringkali atau lupa untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih yang kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang sangat berbahagia, mengisi pengajian kita pada malam hari ini yang biasanya setiap malam Senin. Pengajian itu dibawakan oleh dua alim kita, yakni Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Raya Makassar, Dr. Kiai Haji Baharudin Al-Istimah. Demikian juga Dr. Kiai Haji Rusdan Wahab MA. Berhubung oleh karena sampai saat ini mungkin masih sibuk karena hari ini pelaksanaan pesta perkawinan anak beliau, sehingga mungkin tidak sempat mengisi dan hadir di tempat ini mengisi pengajian yang biasanya disampaikan setiap malam Senin secara reguler. Bapak yang kami hormati,
kesempatan yang singkat ini, yang saya ingin sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengisi pengajian adalah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Sejalan dengan ayat ini, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sayati ala ummati zaman yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang terhadap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang terhadap umatku suatu masa yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, terlalu mencintai lima dan melupakan lima hal. Terlalu mencintai lima dan melupakan lima hal. Ini yang insya Allah akan kita bahas sampai masuk bab isu. Apa itu yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Nah, kalau kita ingin mencoba ingin mengukur atau ingin mengetahui apa itu dunia, ya, seperti yang kita ketahui bersama, dana itu bisa bermakna dekat, dana juga bisa bermakna lenyap. Artinya dunia ini sesuatu yang nyata dekat, lalu kemudian ini juga akan musnah. Tetapi di dalamnya ini ada materi. Karena materi itu kemudian kita senantiasa berlomba-lomba mencapai materi ini. Nah, salah satu di antara doa yang hampir tidak pernah kita lupa membaca setiap kita berdoa, baik doa sesudah salat ataupun doa yang lainnya, adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan atau kebahagiaan. Jadi kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa di dunia diberikan hasanah, kebaikan. Iya. Di dunia ini kita bisa mendapatkan kesenangan. Di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dalam salah satu hadis Nabi yang lain itu disebutkan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang masuk kategori itu adalah kebahagiaan. Ya. Ada 4 yang masuk kategori kebahagiaan. Yang pertama, dia mempunyai istri yang salihah. Jadi kalau kita mempunyai pasangan, demikian juga ibu-ibu punya pasangan suami yang baik-baik, yang saleh, dan namanya saleh itu baik, salihah, perempuan yang baik. Nah, sekarang bagaimana lagi kriteria yang baik itu? Kriteria yang baik itu adalah mereka yang tahu tentang di mana kewajibannya, kemudian mengetahui juga apa haknya. Jadi setiap kita dalam hubungan suami istri misalnya, itu tidak lepas daripada ada haknya dan ada kewajiban. Seorang suami punya kewajiban kepada istrinya, di samping juga dia punya hak. Sebaliknya istri juga punya kewajiban, di samping juga dia punya hak. Nah, secara singkat,
Ya, secara singkat seperti ini. Apa kewajibannya suami? Ini biasa dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kewajiban suami itu yang pertama, ayyamaha, hendaklah dia memberikan makan istri dan keluarganya sebagaimana dia mampu. Jadi hendaklah dia mencari nafkah. Mencari nafkah lagi ada ketentuannya. Ya, kalau misalnya bagi mereka atau ulama-ulama kita yang banyak membicarakan terkait dengan halalan thayyibah, maka untuk mencari nafkah itu tidak boleh terlepas daripada halalan dan thayyibah. Jadi kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk istri dan keluarga atau memberikan makan sebagaimana dia mampu. Yang kedua, membelikan pakaian. Itu kewajiban kita bapak-bapak. Sehingga pernah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Anurullah Amri, biasanya bahwa kalau laki-laki punya pakaian, hari ini dia ke pengantin, besok dia ke pengantin, itu ganti pakaiannya, tidak banyak. Atau kalau bisa dikatakan kalau laki-laki cuma 4 pakaiannya, perempuan itu 4 lemari. Sehingga kalau perempuan ke pesta, itu tidak sama itu dengan kita laki-laki, Pak. Kalau laki-laki ke pesta hari ini dia pakai, besok ada pengantin, kasih ke jas dia pakai, lusa itu kunci. Tapi kalau perempuan hari ini dia pakai, besok pasti dia lagi. Sehingga ini juga ada anggaran yang mesti disiapkan oleh laki-laki untuk memberikan pakaian bagi keluarga. Berikutnya, tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Jadi sejelek dan seburuk apapun kelakuan perbuatan keluarga kita, sebaiknya itu jangan diungkap, jangan diumbar, jangan disebarkan, jangan diinformasikan. Karena menyampaikan kekurangan istri atau suami sama nih kalau kita menyampaikan kekurangan diri kita sendiri. Nah, berikutnya, bahwa seorang suami tidak boleh dengan tangan memukul. Kalau dengan tangan memberi boleh. Nah, sekarang ini ada lagi namanya Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada bapak-bapak, jadi suami yang baik itu adalah suami yang lembut, beramah, penyayang. Ya, jadi masalah. Sebagian juga banyak berkasus di pengadilan, banyak berkasus sampai di kepolisian karena istrinya itu benjol-benjol, bingung, memalukan, bahkan rontok gigi dan yang parah. Sehingga kalau ini dilakukan oleh istri tahu jalurnya kemana dia harus melangkah. Misalnya sehabis itu dia melapor, dia pergi visum di rumah sakit, di dokter, lalu kemudian dia laporkan ke polisi, maka laki-laki ini bisa jadi dibunuh, bisa jadi dia diseret, bisa jadi dia di penjara. Ini banyak sekali kasus. Yang berikutnya lagi, kalau ingin baku bombe dengan keluarga, cukup dalam rumah. Cukup dalam rumah. Nah, itulah sebabnya ada berbagai registrasi baca pernah menyampaikan kenapa dalam Al-Quran dikatakan mawaddah warahmah. Mungkin sering kita dengarkan bahwa ternyata mawaddah warahmah itu dalam satu istri katanya memang yang paling cepat bertengkarnya itu adalah pasangan suami istri. Tetapi yang paling cepat damainya juga suami istri. Mungkin ada antara kita yang pagi hari bertengkar, sebentar sore itu bisa ada aman. Tapi coba bertengkar tengah-tengah. Baik, kalau kita bertengkar hari ini, upah nasi bulan apa carikan. Bagus kalau tidak seumur hidup
Jadi terkait dengan kebahagiaan itu ada kebahagiaan. Kemudian, jadi terkait dengan kebahagiaan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa antakuna zaujatu salihah, kalau dia mempunyai istri atau keluarga yang saleh. Sekarang bagaimana sebaliknya? Maksudnya dengan hadis Nabi itu bisa kita temukan dalam kitab Satu Ibadah misalnya. Di situ disebutkan bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan kepada suaminya itu ada 4. Kalau dia sudah menikah, kalau dia belum menikah, maka semuanya kepada orang tuanya dia harus melakukan. Tetapi kapan dia sudah menikah, maka kewajiban taatnya lebih diutamakan kepada suaminya dibandingkan kepada orang tuanya. Itulah sebabnya biasanya pada saat tidak hamil itu penyerahan tanggung jawab. Ada banyak orang tua yang tidak mampu melapangkan ijab kabul. Saya nikahkan putriku bernama ini dengan engkau dengan mahar sekian. Biasanya banyak yang tidak bisa menyebutkan. Ada beberapa orang yang menyebutkan itu kemudian kata terharu, sampai terputus-putus bahasa itu tidak sampai. Setelah dia coba beberapa kali dia coba tidak bisa, apa dia bilang? Saya wakilkan kepada Pak Imam untuk diwakili menikahkan saya. Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Kalau sudah pelaksanaan yang lama, maka seperti yang saya katakan tadi, tanggung jawab atau kewajiban bertaat lebih kepada suami. Oleh karena itu, kewajiban istri itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh menolak keinginan suami, terkhusus di tempat tidur selama tidak naik lampu merah. Yang kedua, seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunat walaupun 1 hari kalau suaminya ada di rumah, kecuali ada izinnya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin puasa, mesti bilang dulu, Pak atau Dai, boleh saya puasa besok? Kalau Nabi lagi boleh, aman yang itu dari pagi sampai sore. Tapi kalau Nabi bilang jangan, kalau dia bilang jangan, siap. Karena kapan seorang puasa, seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya, maka dia mendapat 3 ganjaran dan bukan ganjaran pahala. Pertama, dia sudah dosa. Yang kedua, puasanya tak diterima. Yang ketiga, dia haus. Yang keempat, dahaga, lapar dan dahaga. Jadi bagi perempuan yang tidak minta izin kepada suaminya berpuasa sementara suaminya ada, maka dia tidak bisa mendapat pahala, bahkan berdosa. Kalau dia puasa sunat, beda kalau puasa wajib Ramadan tidak bisa. Tapi kalau dia puasa sunat karena melayani suami wajib, kemudian puasa sunat untuk bagaimana juga dia sifatnya hukumnya dia sunat. Berikut yang ketiga, seorang perempuan tidak boleh memberi sesuatu dari rumahnya tanpa sepengetahuan dan izin dari suaminya. Apalagi kalau memang penghasilan itu atau sumber biaya itu satu-satunya bersumber dari suaminya, kecuali ada komitmen yang dibuat dari awal. Ya, karena biasanya perempuan itu menjadi bendahara dalam rumah tangga. Seluruh pengeluaran tentu sudah diperkirakan kalau sekian belanja dibutuhkan, kapan pengeluaran sampai itu. Kenapa bisa tidak sampai? Kenapa bisa tidak cukup? Oleh karena itu, ada kalimat yang menurut saya kira patut untuk kita ingat selalu dalam rumah tangga kita, bahwa tidurlah sesuai dengan selimut yang diberikan oleh suami. Jadi ada ungkapan yang saya sampaikan, baik di ceramah-ceramah atau ada di nasihat-nasihat perkawinan, yang mengatakan begitu, tidurlah sesuai dengan panjang atau
belanja sesuai dengan standar kemampuan biaya yang bisa diusahakan oleh suami. Sama halnya kalau misalnya kita pakai selimut, kalau selimutnya agak pendek, apa maksudnya? Berarti kita ikat tuh, dikasih melipat di kaki masuk supaya tidak ada giginya kita. Beda kalau misalnya selimutnya panjang, biar dikasih lurus di kaki, tidak apa-apa. Sama dengan belanja. Kalau biaya diperkirakan ini tidak cukup, ditahan-tahan, tidak semua yang lewat itu dipanggil. Andaikan ada semua makanan lewat dipanggil, tidak cukup, dia pasti tidak cukup. Ya. Kemudian berikutnya masih di sini bahwa kalau ada perempuan memberikan dari rumahnya, sebagaimana disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diketahui oleh suaminya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau tidak ada komitmen, maka istrinya itu berdosa dan pahala untuk suaminya. Mungkin ada beda kalau misalnya ada kesepakatan dari awal, apalagi kalau misalnya antara suami istri itu di antara mereka masing-masing punya penghasilan, lantas ingin berbagi, tergantung kesepakatan dari awal. Tetapi kalau satu-satunya sumber dari suami saja, perlu hati-hati, perlu kita berhitung dengan cermat dan baik. Berikutnya lagi, seorang perempuan bagi seorang suami tidak boleh melangkahkan kaki keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dari suaminya. Jadi mesti isi dulu, seperti yang saya sampaikan dulu. Jangan dipaksa suami kita memberikan izin, pakai tetap memang dulu kemudian mendekat, tidak bisa ke sini. Itu bukan izin pemberitahuan. Beda pemberitahuan Pak dengan izin. Kalau izin itu kita menyampaikan dari awal, bilang besok ada rencana begini, bisakah saya berangkat atau tidak? Itu bukan izin. Kalau sudah berpakaian lagi, bilang saya mau ke sini dulu, itu bukan izin pemberitahuan, namanya itu. Nah itu pemberitahuan hanya cowok. Kalau laki-laki yang menyampaikan kepada istrinya, bila mama kamu mau ke sana, nah itu namanya pemberitahuan. Beda izin, kalau izin kadang iya, kadang tidak. Jadi yang pertama kali zaujatul salihah. Kemudian berikutnya di antara ciri kebahagiaan ini yang bisa kita dapatkan dan bisa kita peroleh adalah teman-teman kita dalam orang-orang saleh. Bahulaqahu salihin. Jadi teman-teman kita dimanapun kita berada, kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Di saat kita melakukan suatu kesalahan, dia bisa mengingatkan kita. Di saat kita misalnya lalai dalam melakukan sesuatu, dia mengajak kita kepada kebaikan, itu teman yang baik. Nah, itu teman yang baik. Alhamdulillah kalau kita ini bisa semuanya berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita jika kita lupa dan mengajak kita kepada kebaikan. Di saat kita misalnya kadang ada suatu waktu atau suatu waktu kita lalai untuk melakukan suatu kewajiban atau malas-malas. Berikutnya, salah satu yang kebahagiaan di akhir dunia ini adalah kalau kita mempunyai anak abarah yang menggembirakan. Abarah, anak yang menggembirakan, anak yang baik-baik, sehat, cerdas, pintar. Tentu semua kita mengharapkan anak yang seperti itu. Anak yang sehat, anak yang cerdas, menggembirakan perasaan orang. Kebahagiaan. Berikutnya lagi adalah yang menjadi kegembiraan adalah kalau kita memperoleh nafkah kita di daerah kita sendiri. Alhamdulillah kalau kita semuanya berada di kampung kita dan kemudian sumber pencaharian kita itu berasal dari daerah kita sendiri. Cukup banyak di antara saudara-saudara kita, saudara-saudara kita itu sudah tinggal di luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Ada dua hal kondisi. Biasanya kita ingin dekat dengan keluarga dalam dua hal: kegembiraan dan pada saat kita ditimpa musibah. Biasanya
kegembiraan itu rasanya tidak sempurna kalau tidak dihadiri oleh semua sanak keluarga. Jadi kan juga namanya kesedihan itu sepertinya semakin bertambah rasanya kesedihan itu kalau tidak banyak orang yang akan menyampaikan turut tidak boleh surga atau keluarga kita tidak banyak yang akan seperti hanya kita saja yang menderita merasakan penderitaan. Tetapi kalau ada teman-teman kita datang berkunjung, semua keluarga, anak dan sebagainya datang, maka biasanya kesedihan yang berat itu terasakan karena banyak orang yang hadir, menyampaikan, memberikan kebesaran hati, memberikan semangat bagi kita terkait dengan musibah. Jadi itu di antara beberapa kebahagiaan. Nah, juga di antaranya kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Dari sini bisa kita pahami bersama bahwa kalau dalam suatu waktu, jadi bisa kita dianggap terlalu mencintai dunia kalau dalam suatu waktu tabrakan, bukan tabrakan dalam artian kata kecelakaan, berbenturan antara panggilan salat misalnya dengan pembeli yang semakin banyak. Inilah yang dialami dulu. Ini yang dialami dulu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang menyebabkan umat Nabi Musa itu dikutuk, dilaknat jadi kera. Kenapa? Mereka sudah dikasih tahu bahwa untuk beribadah hari ini pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hari Jumat, sampai saat di atas suatu ada pedagang datang, semua lari keluar. Nah, berbenturan sehingga ada yang mengatakan kurang lebih 10 orang yang tinggal dalam masjid, yang lain itu lari keluar. Nah, kalau berbenturan seperti ini, jangan-jangan Allah menguji kita, yang mana kita kedepankan? Apakah sholat Jumat kita hari ini, ataukah melayani pembeli yang semakin banyak mendekati hari Jumat? Kalau kita tinggalkan pekerjaan kan, maka kita menang akhirat. Tetapi kapan kita mengatakan, bisa di sholat zuhur, kalau tidak bisa di sholat Jumat, daripada pembeli sebentar ini hilang semua, maka di sini dikatakan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai dunia dan lupakan akhirat. Dan bilang ada yang sebentar bisa jadi kawah, bisa jadi bisa jadi ganti dengan sholat syukur. Jangan-jangan ternyata hanya Tuhan ingin menguji kita sampai di mana tingkat tingkat keimanan ini, apakah dia ikuti dunianya atau dia ikuti akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Terlalu mencintai harta, lalu kemudian lupa hisab, lupa perhitungan. Kita ketahui bersama bahwa ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama, badannya, umurnya, kemudian hartanya, kemudian apa yang diamalkan terkait dengan ilmunya. Nah, terkait dengan harta ini, ternyata pertanyaannya 2. Jadi yang lain itu cuma 1 pertanyaan. Termasuk itu di antaranya itu yang ditanyakan itu apa yang diamalkan terkait dengan ilmunya. Tetapi harta ditanyakan 2 hal. Dari mana ke mana. Bisa jadi kedatangannya bagus, tapi kemudian pembelanjaannya lagi yang tidak bagus. Atau bisa jadi sumbernya tidak
tidak bagus, Nabi bilang ya untuk membersihkan begitu masuk di masjid, bantu hati-hati. Kalau sumbernya tidak bagus. Nah, sehingga oleh ulama usul itu menyampaikan haruma apa yang haram memberikannya, apa yang haram mencarinya, haruma talabuhu haruma aqfa'uhu, sesuatu yang haram mendapatkannya, cara mendapatkannya maka haram pula memberikannya. Itulah sebabnya agama kita menunjukkan supaya betul-betul harta itu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah dari hasil jual beli yang jujur, yang tidak menipu, ataukah dari hasil pegawai, tenaga kerja dan sebagainya yang jujur. Nah, sekarang ini memang perlu semua kita hati-hati, terutama bagi mereka yang, kalau bagi bapak-bapak yang pedagang saya kira tidak ada masalah. Yang paling kita khawatirkan di situ apakah tidak ada yang kasih buah palsu, mengurangi timbangan, mengurangi pikiran. Nah, itu bagi para penjual. Tapi kemudian kalau bagi pegawai seperti saya ini, termasuk mungkin yang dipertanggungjawabkan, kenapa kurang jamnya masuk kerja, apalagi kalau tidak masuk kerja. Jadi nanti akan banyak pertanyaan yang kemudian terkait dengan dari sumber yang kita peroleh. Berikutnya, yang ketiga, wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq, terlalu mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian lupa kepada siapa yang menciptakan. Lupa kepada siapa yang menciptakan. Allah memberikan segalanya untuk kita semua tapi kemudian lupa bersyukur. Nah, ini biasanya di saat kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka Allah sesungguhnya tidak minta banyak. Kalau kita bicara zakat paling 22%, itu 1/40. Nah, kalau kita mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan sebagai perwujudan dan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah bisa dikatakan bagian daripada bersyukur. Kita tahu kemana kita mesti belanjakan, kemana kita mesti infakkan. Setelah kita keluarkan zakatnya, tentu kita juga mensyukuri bahwa apa yang kita terima semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui tangan-tangan manusia. Kemudian berikutnya, wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Saya ulangi, wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Terlalu mencintai rumah yang megah atau istana, dan kemudian lupa kepada kubur. Dia perbaiki terus rumahnya, tidak pernah berhenti membangun terus, tidak usah diperbaiki lagi, tidak usah dibongkar, diperbaiki lagi. Tapi kemudian lupa bahwa semua ini tidak kita bawa pergi. Nah, itulah sebabnya ada hadis Nabi SAW yang lain itu mengatakan yatba'ul mayyita thalatha. Jadi diikuti atau yang mengikuti mayat itu ada 3. Yang mengikuti mayat ada 3. Fayarji usnani wa yabqa wahid. Kembali ke 2, tinggal 1. 3 yang mengikuti mayat, tapi kembali ke 2, tinggal 1. Apa yang kembali? Adalah
ahluhu, saya ulangi, yang mau diikuti itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi yang tiga itu yang diikut: ahluhu, keluarganya, mungkin anaknya, istrinya, handai taulatnya, suku, kakek, apa dan sebagainya. Kemudian wa maluhu, hartanya, kalau ada kendaraannya dikasih nanti kendaraannya dibawa ke kuburan. Kemudian wa amaluhu, perbuatannya. Perbuatannya ini dua. Kalau perbuatan baik, alhamdulillah. Tapi kalau perbuatan buruk, ya ini juga yang menemani dalam kubur. Jadi tiga yang ini: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Amal baik, amal buruk. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, kembali keluarganya dan kembali juga hartanya. Jadi tidak ada itu Pak yang dikubur itu dengan keluarganya. Secinta-cintanya istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Biasa kalau dikubur begitu, ya, tidak kasih terutama saya sekali. Ya. Kemudian wa maluhu, kendaraannya, apanya dan sebagainya. Cincin permatanya ini simpan semua, disimpan semua. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap itu yang tinggal itu yang menemani itu adalah perbuatannya. Nah, itulah perbuatan ini yang perlu kita, perbuatan ini yang perlu kita perbanyak adalah perbuatan amalan baik kita. Karena hanya ada dua hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, yang ada namanya mizan timbangan. Nah, timbangan itu kalau mau menambah, mengurangi dosa kita, maka supaya naik timbangannya dosa, maka tentu perbanyak amal kebaikan. Kalau paling tidak bisa tidak bisa banyak perbuatan amal baik kita yang kita buat setiap hari, maka sekurang-kurangnya perbanyaklah istighfar, kurangi dosa. Itu jadi kemungkinan menambah pahala supaya ini timbangan dosa itu lari naik, atau mengurangi dosa sehingga timbangan pahala menjadi lebih berat. Tentu dengan banyak istighfar, Nah, itulah sebabnya istighfar ini sesungguhnya tidak mengenal waktu tertentu dan tidak mengenal jumlah tertentu. Walaupun oleh Nabi itu mengatakan bahwa Nabi tidak pernah kurang dari dalam satu hari itu menyebutkan atau beristighfar. Dalam hadis yang lain, Nabi tidak pernah kurang 100 kali dalam satu hari beristighfar. Nah, kita di sini kita khawatir kalau hanya sehabis salat 5 waktu saja istighfar 3 kali, astagfirullah. Kalau hanya itu yang kita lakukan, maka kalau 5 kali salat wajib kita cuma 15 kali. Kita 15 kali. Nah, itulah sebabnya salah satu di antara cara merutinkan kita untuk berzikir sekaligus tahlil atau bersalawat, nah itulah kemudian yang dilakukan oleh semua yang mengikuti ajaran tariqah. Karena kita mengatakan salah satu di antaranya yang disebarkan oleh Dr. Baharudin, namanya Tariqatul Muhammadiyah atau Tariqah Sosial. Itu dari pendeknya itu dibaca 500. Jadi dalam satu hari mereka mesti wajib beristighfar. Itu sudah amalan wajib. Jadi semua bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti Tariqah As-Sunnasiyah atau Tariqatul Muhammadiyah itu istighfarnya itu 100 kali. Kemudian la ilaha illallah itu 300 kali. Kemudian salawat 100 kali lagi. Nah, ada bacaannya sama juga.
Kalau ada yang mau memperjelas di sini tanya mereka apa wiridnya itu, apa wiridnya itu yang 100, 300, 100 istighfar, 300 la ilaha illallah, 100 salawat. Apalagi kita kemana-mana itu menyampaikan kalau ada bapak-bapak ibu-ibu ingin menerima tarikat itu, kita menyampaikan kita tentang tarikat As-Sunnah atau tarikat Muhammadiyah. Yang kelima, yang terakhir, wa yuhibbuna dzunuba wa yansawna Allah. Jadi selalu berbuat dosa, selalu melakukan perbuatan yang bisa mengandung dosa, tetapi kemudian dosa lupa tobat. Nah, dalam hadis Nabi yang lain itu ada 3. Az-zulmu salasun. Jadi kezaliman itu atau ada perbuatan aneh-aneh itu ada 3. Ya, ada 3. Ya. Jadi wa yansawna dzunub wa yuhibbuna dzunub wa yansawna taubat. Artinya di sini dianjurkan kita, kalaupun misalnya kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka dianjurkan kalau mau menghapus, mau mengurangi dosa ini supaya kita jangan lupa sesudah itu untuk bertobat. Walaupun memang terkait dengan tobat itu atau istighfar itu yang bisa terhapus kalau dosa itu hubungan kita dengan Allah. Yang jadi masalah kalau dosa itu terkait dengan manusia. Karena kalau dosa itu terkait dengan manusia, maka setidaknya harus kita dimaafkan oleh manusia yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan. Nah, itulah sebabnya bagi kita yang perlu hati-hati, jangan sampai kita mencaci maki, memukul, kemudian mengambil haknya orang atau dan sebagainya. Maka kalau itu kita lakukan terhadap sesama kita, maka nanti bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala apabila dosa itu dimaafkan oleh orang yang kita tempati melakukan suatu kesalahan. Apa kesalahan itu dengan kata-kata atau kesalahan itu dengan perbuatan. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, bahwa yang inti dari hadis Nabi ini 5 yang akan datang kata Nabi pada umatnya pada suatu masa. Terlalu mencintai dunia, lupa akhirat. Terlalu mencintai harta, tapi lupa akan perhubungan. Terlalu mencintai makhluk, lupa kepada yang menciptakan. Terlalu mencintai istana, yang megah, lupa kepada kuburan. Dan yang terakhir, terlalu mencintai, selalu melakukan perbuatan dosa, tetapi kemudian ia tidak seringkali atau lupa untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat malam yang sangat berbahagia, mengisi pengajian kita pada malam hari ini yang biasanya setiap malam Senin. Pengajian itu dibawakan oleh dua anak kita, yakni Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Raya Makassar, Dr. Kiai Haji Baharudin Al-Istimah. Demikian juga Dr. Kiai Haji Ruskan Wahab MA. Berhubung oleh karena sampai saat ini mungkin masih sibuk karena hari ini pelaksanaan pesta perkawinan anak beliau, sehingga mungkin tidak sempat mengisi dan hadir di tempat ini mengisi pengajian yang biasanya disampaikan setiap malam Senin secara reguler. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang singkat ini yang saya ingin sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengisi pengajian adalah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Sejalan dengan ayat ini, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang terhadap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang terhadap umatku suatu masa yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, terlalu mencintai lima dan melupakan lima hal. Terlalu mencintai lima dan melupakan lima hal. Ini yang insya Allah akan kita bahas sampai masuk bab isu. Apa itu yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Nah, kalau kita ingin mencoba ingin mengukur atau ingin mengetahui apa itu dunia, ya, seperti yang kita ketahui bersama
Dana itu bisa bermakna dekat. Dana juga bisa bermakna lenyap. Artinya dunia ini sesuatu yang nyata dekat, lalu kemudian ini juga akan musnah. Tetapi di dalamnya ini ada materi. Karena materi itu kemudian kita senantiasa berlomba-lomba mencapai materi ini. Nah, salah satu di antara doa yang hampir tidak pernah kita lupa membaca setiap kita berdoa, baik doa sesudah salat ataupun doa yang lainnya, adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan atau kebahagiaan. Jadi kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa di dunia diberikan hasanah, kebaikan. Iya. Di dunia ini kita bisa mendapatkan kesenangan. Di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dalam salah satu hadis Nabi yang lain itu disebutkan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang masuk kategori adalah kebahagiaan. Ya. Ada 4 yang masuk kategori kebahagiaan. Yang pertama, dia mempunyai istri yang salihah. Jadi kalau kita mempunyai pasangan, demikian juga ibu-ibu punya pasangan salih yang baik-baik, yang saleh, dan makanya saleh itu baik, salihah, perempuan yang baik. Nah sekarang bagaimana lagi kriteria yang baik itu? Kriteria yang baik itu adalah mereka yang tahu tentang di mana kewajibannya, kemudian mengetahui juga apa haknya. Jadi setiap kita dalam hubungan suami istri misalnya, itu tidak lepas daripada ada haknya dan ada kewajiban. Seorang suami punya kewajiban kepada istrinya, di samping juga dia punya hak. Sebaliknya istri juga punya kewajiban, di samping juga dia punya hak. Nah secara singkat seperti ini. Apa kewajibannya suami? Ini biasa dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kewajiban suami itu yang pertama, ayyamaha, hendaklah dia memberikan makan istri dan keluarganya sebagaimana dia mampu. Jadi hendaklah dia mencari nafkah. Mencari nafkah lagi ada ketentuannya. Ya kalau misalnya bagi mereka atau ulama-ulama kita yang banyak membicarakan terkait dengan halalan thayyibah, maka untuk mencari nafkah itu tidak boleh terlepas daripada halalan dan thayyibah. Jadi kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk istri dan keluarga atau memberikan makan sebagaimana dia mampu. Yang kedua, membelikan pakaian. Itu kewajiban kita bapak-bapak. Sehingga pernah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Anurullah Amri, biasanya bahwa kalau laki-laki punya pakaian, hari ini dia ke pengantin, besok dia ke pengantin, itu beli pakaiannya tidak banyak. Atau kalau bisa dikatakan kalau laki-laki cuma 4 pakaiannya, perempuan itu 4 lemari. Sehingga kalau perempuan ke pesta, itu tidak sama itu dengan kita laki-laki, Pak. Kalau laki-laki ke pesta, hari ini dia pakai, besok ada pengantin, kasih ke jas dia pakai, lusa itu kunci. Tapi kalau perempuan, hari ini dia pakai, besok pasti dia lagi. Sehingga ini juga ada anggaran yang mesti disiapkan oleh laki-laki untuk memberikan pakaian bagi keluarga. Berikutnya
tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Jadi sejelek dan seburuk apapun kelakuan perbuatan keluarga kita, sebaiknya itu jangan diungkap, jangan diumbar, jangan disebarkan, jangan diinformasikan. Karena menyampaikan kekurangan istri atau suami sama di kalau kita menyampaikan kekurangan diri kita sendiri. Nah, berikutnya bahwa seorang suami tidak boleh ringan tangan memukul. Kalau ringan tangan boleh. Nah, sekarang ini ada lagi namanya Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada bapak-bapak, jadi suami yang baik itu adalah suami yang lembut, beramah, penyayang. Yang jadi masalah, sebagian juga banyak berkasus di pengadilan, banyak berkasus sampai di kepolisian karena istrinya itu bengkel-bengkel, bingung memarahkan, bahkan rokok begini. Dan yang parah. Sehingga kalau ini dilakukan oleh istri tahu jalurnya kemana dia harus melangkah. Misalnya sehabis itu dia melapor, dia pergi visum di rumah sakit, di dokter, lalu kemudian dia laporkan ke polisi, maka laki-laki ini bisa jadi dihukum, bisa jadi dia bisa jadi dia di penjara. Ini banyak sekali kasus. Yang berikutnya lagi, kalau ingin baku bombe dengan keluarga tak cukup dalam rumah, ya cukup dalam rumah. Nah, itulah sebabnya ada berbagai legislasi baca pernah menyampaikan kenapa dalam Al-Quran dikatakan mawaddah warahmah. Mungkin sering kita dengarkan bahwa ternyata mawaddah warahmah itu dalam satu istri katanya memang yang paling cepat bertengkarnya itu adalah pasangan suami istri. Tetapi yang paling cepat damainya juga suami istri. Mungkin ada antara kita yang pagi hari bertengkar, sebentar sore itu bisa ada aman. Tapi coba bertengkar tengah-tengah. Baik, kalau kita bertengkar hari ini, upah nasi bulan apa cerita? Bagus kalau tidak seumur hidup. Nah, itu perlunya kita ada. Jadi, terkait dengan kebahagiaan itu ada kebahagiaan. Nah, kemudian, jadi terkait dengan kebahagiaan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa antakuna zaujatu salihah. Kalau dia mempunyai istri atau keluarga yang saleh. Sekarang bagaimana sebaliknya? Maksudnya dengan hadis Nabi itu bisa kita temukan dalam kitab Satu Ibadah misalnya. Di situ disebutkan bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan kepada suaminya itu ada 4. Kalau dia sudah menikah, kalau dia belum menikah, maka semuanya kepada orang tuanya dia harus melakukan. Tetapi kapan dia sudah menikah, maka kewajiban taatnya lebih diutamakan kepada suaminya dibandingkan kepada orang tuanya. Itulah sebabnya biasanya pada saat tidak hamil itu penyerahan tanggung jawab. Ada banyak orang tua yang tidak mampu melapangkan tidak hamil. Saya nikahkan putriku bernama ini dengan engkau dengan mahar sekian. Biasanya banyak yang tidak bisa menyebutkan. Ada beberapa orang yang menyebutkan itu kemudian kata terharu, sampai putus bahasa itu tidak sampai. Setelah dia coba beberapa kali dia coba tidak bisa, apa dia bilang? Saya wakilkan kepada Pak Imam untuk diwakili menikahkan saya. Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Kalau sudah pelaksanaan yang lama, maka seperti yang saya katakan tadi, tanggung jawab atau kewajiban bertaat lebih kepada suami. Oleh karena itu, kewajiban istri itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh menolak keinginan suami, terkhusus di tempat tidur.
tidak naik levelnya. Yang kedua, seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunat walaupun 1 hari kalau suaminya ada di rumah, kecuali ada izinnya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin puasa, mesti bilang dulu, Pak atau Dai, boleh saya puasa besok? Kalau Nabi bilang boleh, aman yang itu dari pagi sampai sore. Tapi kalau Nabi bilang jangan, kalau dia bilang jalan, siap. Karena kapan seorang puasa, seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya, maka dia mendapat 3 ganjaran dan bukan ganjaran pahala. Pertama, dia sudah dosa. Yang kedua, puasanya tak diterima. Yang ketiga, dia haus. Yang keempat, dahaga, lapar dan dahaga. Jadi bagi perempuan yang tidak minta izin kepada suaminya berpuasa sementara suaminya ada, maka dia tidak bisa mendapat pahala, bahkan berdosa. Kalau dia puasa sunat, beda kalau puasa wajib Ramadan tidak bisa. Tapi kalau dia puasa sunat karena melayani suami wajib, kemudian puasa sunat untuk bagaimanapun juga dia sifatnya hukumnya tidak sunat. Berikut yang ketiga, seorang perempuan tidak boleh membeli sesuatu dari rumahnya tanpa sepengetahuan dan izin dari suaminya. Apalagi kalau memang penghasilan itu atau sumber biaya itu satu-satunya bersumber dari suaminya, kecuali ada komitmen yang dibuat dari awal. Ya. Karena biasanya perempuan itu menjadi bendahara dalam rumah tangga. Seluruh pengeluaran tentu sudah diperkirakan kalau sekian belanja dibutuhkan, kapan pengeluaran sampai itu. Kenapa bisa tidak sampai? Kenapa bisa tidak cukup? Oleh karena itu, ada kalimat yang menurut saya kira patut untuk kita ingat selalu dalam rumah tangga kita, bahwa tidurlah sesuai dengan selimut yang diberikan oleh suami. Jadi ada ungkapan yang saya sampaikan, baik di ceramah-ceramah atau ada di nasihat-nasihat perkawinan, yang mengatakan begitu, tidurlah sesuai dengan panjang atau besarnya selimut yang diberikan suami. Artinya berbelanjalah sesuai dengan standar kemampuan biaya yang bisa diusahakan oleh suami. Sama halnya kalau misalnya kita pakai selimut, kalau selimutnya agak pendek, apa maksudnya? Berarti kita akan dikasih melipat di kaki masuk supaya kira-kira ini nyangka kita. Beda kalau misalnya selimutnya panjang, yang dikasih lurus di kaki tidak apa-apa. Sama dengan belanja. Kalau biaya diperkirakan ini tidak cukup, ditahan-tahan, tidak semua yang lewat itu dipanggil. Andaikan ada semua makanan lewat dipanggil, tidak cukup, dia pasti tidak cukup. Ya. Kemudian berikutnya masih di sini, bahwa kalau ada perempuan memberikan dari rumahnya, sebagaimana disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diketahui oleh suaminya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau tidak ada komitmen, maka istrinya itu berdosa dan pahala untuk suaminya. Mungkin ada beda kalau misalnya ada kesepakatan dari awal, apalagi kalau misalnya antara suami istri itu di antara mereka masing-masing punya penghasilan, lantas ingin berbagi, tergantung kesepakatan dari awal. Tetapi kalau satu-satunya sumber dari suami saja, perlu hati-hati, perlu kita berhitung dengan cermat dan baik. Berikutnya lagi, seorang perempuan bagi seorang suami tidak boleh melangkahkan kaki keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dengan suami. Jadi mesti izin dulu, seperti yang saya sampaikan dulu. Jangan dipaksa suami kita memberikan izin, tapi yang tetap memang dulu kemudian mendekat.
datang sama ke sini. Itu bukan izin pemberitahuan. Beda pemberitahuan Pak dengan izin. Kalau izin itu kita menyampaikan dari awal. Bilang saudara kenal begini, bisakah saya berangkat atau tidak? Itu bukan izin. Kalau sudah berpakaian lagi bilang saya mau ke sini dulu, itu bukan izin pemberitahuan namanya itu. Nah itu pemberitahuan hanya cowok. Kalau laki-laki yang menyampaikan kepada istrinya. Bila mama mau ke sana, nah itu namanya pemberitahuan. Beda izin, kalau izin kadang iya, kadang tidak. Jadi yang pertama kali zaujatul salihah. Kemudian berikutnya di antara ciri kebahagiaan ini yang bisa kita dapatkan dan bisa kita peroleh adalah teman-teman kita adalah orang-orang saleh. Bahulaqahu salihin. Jadi teman-teman kita dimanapun kita berada, kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Di saat kita melakukan suatu kesalahan, dia bisa mengingatkan kita. Di saat kita misalnya lalai dalam melakukan sesuatu, dia mengajak kita kepada kebaikan. Itu teman yang baik. Nah, itu teman yang baik. Alhamdulillah kalau kita ini bisa semuanya berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita jika kita lupa dan mengajak kita kepada kebaikan. Di saat kita misalnya kadang ada suatu waktu atau suatu waktu kita lalai untuk melakukan suatu kewajiban atau malas-malas. Berikutnya, salah satu yang kebahagiaan di akhir dunia ini adalah kalau kita mempunyai anak abarah yang menggembirakan. Abarah, anak yang menggembirakan, anak yang baik-baik, sehat, cerdas, pintar. Tentu semua kita mengharapkan anak yang seperti itu. Anaknya sehat, anaknya cerdas, menggembirakan perasaan orang-orang. Kebahagiaan. Berikutnya lagi adalah yang menjadi kegembiraan adalah kalau kita memperoleh nafkah kita di daerah kita sendiri. Alhamdulillah kalau kita semuanya berada di kampung kita dan kemudian sumber pencaharian kita itu berasal dari daerah kita sendiri. Cukup banyak di antara saudara-saudara kita, sebangsa dan saudara kita itu sudah tinggal di luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Ada dua hal kondisi. Biasanya kita ingin dekat dengan keluarga dalam dua hal: kegembiraan dan pada saat kita ditimpa musibah. Biasanya kegembiraan itu rasanya tidak sempurna kalau tidak dihadiri oleh semua sanak keluarga. Jadi kan juga namanya kesedihan. Itu sepertinya semakin bertambah rasanya kesedihan itu kalau tidak banyak orang yang akan menyampaikan turut tidak boleh surga atau keluarga kita tidak banyak yang akan seperti hanya kita saja yang menderita merasakan penderitaan. Tetapi kalau ada teman-teman kita datang berkunjung, semua keluarga anak dan sebagainya datang, maka biasanya kesedihan yang berat itu terasakan karena banyak orang yang hadir menyampaikan, memberikan kebesaran hati, memberikan semangat bagi kita terkait dengan musibah. Jadi itu di antara beberapa kebahagiaan. Nah, juga di antaranya kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Nah, dari sini bisa kita pahami bersama bahwa kalau dalam suatu waktu, jadi bisa kita dianggap terlalu mencintai dunia kalau dalam suatu waktu tabrakan, bukan tabrakan dalam artian kata kecelakaan, berbenturan antara panggilan salat misalnya dengan pembeli yang semakin banyak. Inilah yang dialami dulu. Ini yang dialami dulu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang menyebabkan umat Nabi Musa itu dikutuk, dilaknat jadi garam. Kenapa? Mereka sudah dikasih waktu bahwa untuk beribadah hari ini. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hari Jumat. Sampai saat di atas suatu ada pedagang datang
semua lari keluar. Nah, berbenturan sehingga ada yang mengatakan kurang lebih 10 orang yang tinggal dalam masjid, yang lain itu lari keluar. Nah, kalau berbenturan seperti ini, jangan-jangan Allah menguji kita, yang mana kita kedepankan? Apakah sholat Jumat kita hadiri, ataukah melayani pembeli yang semakin banyak mendekati hari Jumat? Kalau kita tinggalkan pekerjaan kan, maka kita menang akhirat. Tetapi kapan kita mengatakan, tidak bisa di salat zuhur, kalau tidak bisa di salat Jumat, daripada pembeli sebentar ini hilang semua, maka di sini dikatakan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai dunia dan lupa ke akhirat. Dan bilang ada yang sebentar bisa jadi kawal, bisa jadi bisa jadi ganti dengan sholat syukur. Jangan-jangan ternyata hanya Tuhan ingin menguji kita sampai di mana tingkat tingkat keimanan ini, apakah dia ikuti dunianya atau dia ikuti akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Terlalu mencintai harta, lalu kemudian lupa hisab, lupa perhitungan. Kita ketahui bersama bahwa ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama, badannya, umurnya, kemudian hartanya, kemudian apa yang diamalkan terkait dengan ilmunya. Nah, terkait dengan harta ini, ternyata pertanyaannya 2. Jadi yang lain itu cuma 1 pertanyaan. Termasuk itu di antaranya itu yang ditanyakan itu apa yang diamalkan terkait dengan ilmunya. Tetapi harta ditanyakan 2 hal. Dari mana ke mana. Bisa jadi kedatangannya bagus, tapi kemudian pembelanjaannya lagi yang tidak bagus. Atau bisa jadi sumbernya tidak bagus. Nah, bilang ya untuk membersihkan begitu, masuk di masjid, bantu hati-hati. Kalau sumbernya tidak bagus. Nah, sehingga oleh ulama usul itu menyampaikan haruma apa yang haram memberikannya, apa yang haram mencarinya, haruma talabuhu haruma aqfa'uhu. Sesuatu yang haram mendapatkannya, cara mendapatkannya, maka haram pula memberikannya. Itulah sebabnya agama kita menunjukkan supaya betul-betul harta itu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah dari hasil jual beli yang jujur, yang tidak menipu, ataukah dari hasil pegawai, tenaga kerja dan sebagainya yang jujur. Nah, sekarang ini memang perlu semua kita hati-hati, terutama bagi mereka yang, kalau bagi bapak-bapak yang berdagang, saya kira tidak ada masalah. Yang paling kita khawatirkan di situ apakah tidak ada kita sumpah palsu, mengurangi timbangan, mengurangi pikiran. Nah, itu bagi para penjual. Tapi kemudian kalau bagi pegawai seperti saya ini, termasuk mungkin yang dipertanggungjawabkan, kenapa kurang jamnya masuk kerja, apalagi kalau tidak masuk kerja. Jadi nanti akan banyak pertanyaan kemudian terkait dengan dan sumber yang kita peroleh. Berikutnya,
Yang ketiga, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Terlalu mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian lupa kepada siapa yang menciptakan. Lupa kepada siapa yang menciptakan. Allah memberikan segalanya untuk kita semua tapi kemudian lupa bersyukur. Nah, ini biasanya di saat kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka Allah sesungguhnya tidak minta banyak. Kalau kita bicara zakat paling 22%, itu 1/40. Nah, kalau kita mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan sebagai perwujudan dan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah bisa dikatakan bagian daripada bersyukur. Kita tahu kemana kita mesti belanjakan, kemana kita mesti infakkan. Setelah kita keluarkan zakatnya, tentu kita juga bersyukuri bahwa apa yang kita terima semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui tangan-tangan manusia. Kemudian berikutnya, wa yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubura. Saya ulangi, wa yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubura. Terlalu mencintai rumah yang megah atau istana, dan kemudian lupa kepada kubur. Wah, dia perbaiki terus rumahnya, tidak pernah berhenti membangun terus, tidak usah diperbaiki lagi, tidak usah dibongkar, diperbaiki lagi. Tapi kemudian lupa bahwa semua ini tidak kita bawa pergi. Nah, itulah sebabnya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu mengatakan yatba'ul mayyita thalatha. Jadi diikuti atau yang mengikuti mayat itu ada 3. Yang mengikuti mayat ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Kembali ke 2, tinggal ke 1. Yang 3 yang mengikuti mayat, tapi kembali ke 2, tinggal ke 1. Apa yang kembali? Adalah ahluhu. Saya ulangi, yang mengikuti itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi yang 3 itu yang ikut, ahluhu keluarganya, mungkin anaknya, istrinya, handai taulannya, suku kaki apa dan sebagainya. Kemudian wa maluhu, hartanya, kalau ada kendaraannya dikasih nanti kendaraannya ke dibawa ke kuburan. Kemudian wa amaluhu, perbuatannya. Nah, perbuatannya ini 2. Kalau perbuatan baik, alhamdulillah. Tapi kalau perbuatan buruk, ya ini juga yang menemani dalam kubur. Jadi 3 yang ini, keluarganya, hartanya, dan amalnya, amal baik, amal buruk. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kembali keluarganya dan kembali juga hartanya. Jadi tidak ada itu yang dikubur itu dengan keluarganya. Secinta-cintanya istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Biasa kalau dikubur begitu, tidak kasih turun tomak saya sekali. Ya. Kemudian wa maluhu, kendaraannya apanya dan sebagainya. Cincin permataannya ini simpan semua, disimpan semua. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap itu yang tinggal itu yang menemani itu adalah perbuatannya. Nah, inilah perbuatan ini yang perlu kita, perbuatan ini yang perlu kita perbanyak adalah perbuatan amalan baik kita. Karena hanya ada 2 hal yang bisa menyelamatkan kita.
Di akhirat nanti ada namanya mizan timbangan. Nah, timbangan itu kalau mau menambah, mengurangi dosa kita, maka supaya naik timbangannya dosa, maka tentu perbanyak amal kebaikan. Kalau paling tidak bisa tidak bisa banyak perbuatan amal baik kita yang kita buat setiap hari, maka sekurang-kurangnya perbanyaklah istighfar, kurangi dosa. Itu jadi kemungkinan menambah pahala supaya ini timbangan dosa itu lari naik, atau mengurangi dosa sehingga timbangan pahala menjadi berat. Tentu dengan banyak istighfar. Nah, itulah sebabnya istighfar ini sesungguhnya tidak mengenal waktu tertentu dan tidak mengenal jumlah tertentu. Walaupun oleh Nabi itu mengatakan bahwa Nabi tidak pernah kurang dari dalam satu hari itu menyebutkan atau beristighfar. Dalam hadis yang lain Nabi tidak pernah kurang 100 hari dalam satu hari beristighfar. Nah, kita di sini kita khawatir kalau hanya sehari salat 5 waktu saja istighfar 3 kali, astagfirullah. Kalau hanya itu yang kita lakukan, maka kalau 5 kali salat wajib kita cuma 15 kali. Kita 15 kali. Nah, itulah sebabnya salah satu di antara cara merutinkan kita untuk berzikir sekaligus tahlil atau bersalawat, nah itulah kemudian yang dilakukan oleh semua yang mengikuti ajaran tariqah. Nah, kita mengatakan salah satu di antaranya yang disebarkan oleh Dr. Baharudin, namanya Tariqatul Muhammadiyah atau Tariqah Sosial. Itu dari pendeknya itu mesti dibaca 500. Jadi dalam satu hari mereka mesti wajib beristighfar. Itu sudah amalan wajib. Jadi semua bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti Tariqah As-Sunnasiyah atau Tariqatul Muhammadiyah itu istighfar itu 100 kali. Kemudian la ilaha illallah itu 300 kali. Kemudian salawat 100 kali lagi. Nah, ada bacaannya sama juga. Kalau ada yang mau memperjelas ceritanya apa liriknya itu, yang 100, 300, 100 istighfar, 300 la ilaha illallah, 100 salawat. Apalagi kita kemana-mana itu menyampaikan kalau ada bapak-bapak ibu-ibu ingin menerima tariqah itu, kita menyampaikan kita tentang tariqah As-Sunnasiyah atau Tariqatul Muhammadiyah. Yang kelima, yang terakhir, wa yuhibbuna dhunuba wa yansawna Allah. Jadi selalu berbuat dosa, selalu melakukan perbuatan yang bisa mengandung dosa, tetapi kemudian dosa lupa tobat. Nah, dalam hadis Nabi yang lain itu ada 3 az-zulmu salasun. Jadi kezaliman itu atau ada perbuatan aniaya itu ada 3. Ya, ada 3. Ya. Jadi wa yansawna dzunub wa yuhibbuna dzunub wa yansawna taubat. Artinya di sini dianjurkan kita, kalaupun misalnya kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka dianjurkan kalau mau menghapus, mau mengurangi dosa ini supaya kita jangan lupa sesudah itu untuk bertobat. Walaupun memang terkait dengan tobat itu atau istighfar itu yang bisa terhapus kalau dosa itu hubungan kita dengan Allah. Yang jadi masalah kalau dosa itu terkait dengan manusia. Karena kalau dosa itu terkait dengan manusia, maka setidaknya harus kita dimaafkan oleh manusia yang bersangkutan atau orang
kita perlu hati-hati, jangan sampai kita mencaci maki, memukul, kemudian mengambil haknya orang atau dan sebagainya. Maka kalau itu kita lakukan terhadap sesama kita, maka nanti bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala apabila dosa itu dimaafkan oleh orang yang kita tempati melakukan suatu kesalahan. Apa kesalahan itu dengan kata-kata atau kesalahan itu dengan perbuatan. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, bahwa yang inti dari hadis Nabi ini 5 yang akan datang kata Nabi pada umatnya pada suatu masa: terlalu mencintai dunia lupa akhirat, terlalu mencintai harta tapi lupa hubungan, terlalu mencintai makhluk lupa kepada yang menciptakan, terlalu mencintai istana yang megah lupa kepada kuburan, dan yang terakhir terlalu mencintai selalu melakukan perbuatan dosa tetapi kemudian ia tidak seringkali atau lupa untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu taufiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat malam yang sangat berbahagia, mengisi pengajian kita pada malam hari ini yang biasanya setiap malam Senin. Pengajian itu dibawakan oleh dua anak kita, yakni Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Raya Makassar
Dr. Kiai Haji Baharudin Al-Istima. Demikian pula Dr. Kiai Haji Rusdan Wahab MA. Berhubung oleh karena sampai saat ini mungkin masih sibuk karena hari ini pelaksanaan pesta perkawinan anak beliau, sehingga mungkin tidak sempat mengisi dan hadir di tempat ini mengisi pengajian yang biasanya disampaikan setiap malam Senin secara reguler. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang singkat ini yang saya ingin sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengisi pengajian adalah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Sejalan dengan ayat ini, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang terhadap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang terhadap umatku suatu masa yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, terlalu mencintai 5 dan melupakan 5 hal. Terlalu mencintai 5 dan melupakan 5 hal. Ini yang insya Allah akan kita bahas sampai masuk bab Isya. Apa itu yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Nah, kalau kita ingin mencoba ingin mengukur atau ingin mengetahui apa itu dunia, ya, seperti yang kita ketahui bersama, dana itu bisa bermakna dekat, dana juga bisa bermakna lenyap. Artinya dunia ini sesuatu yang nyata dekat, lalu kemudian ini juga akan musnah. Tetapi di dalamnya ini ada materi. Karena materi itu kemudian kita senantiasa berlomba-lomba mencapai materi itu. Nah, salah satu di antara doa yang hampir tidak pernah kita lupa membaca setiap kita berdoa, baik doa sesudah salat ataupun doa yang lainnya, adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan atau kebahagiaan. Jadi kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bermohon di dunia diberikan hasanah, kebaikan. Iya. Di dunia ini kita bisa mendapatkan kesenangan. Di dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dalam salah satu hadis Nabi yang lain itu disebutkan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang masuk kategori adalah kebahagiaan. Ya. Ada 4 yang masuk kategori kebahagiaan. Yang pertama, dia mempunyai istri yang salihah. Jadi kalau kita mempunyai pasangan, demikian juga ibu-ibu punya pasangan suami yang baik-baik, yang saleh, dan maknanya saleh itu baik, salehah perempuan yang baik,
bagaimana ini kriteria yang baik itu. Kriteria yang baik itu adalah mereka yang tahu tentang di mana kewajibannya, kemudian mengetahui juga apa haknya. Jadi setiap kita dalam hubungan suami istri misalnya, itu tidak lepas daripada ada haknya dan ada kewajiban. Seorang suami punya kewajiban kepada istrinya, di samping juga dia punya hak. Sebaliknya istri juga punya kewajiban, di samping juga dia punya hak. Nah, secara singkat seperti ini. Apa kewajibannya suami? Ini biasa dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kewajiban suami itu yang pertama, ayyaf'amaha, hendaklah dia memberikan makan istri dan keluarganya sebagaimana dia mampu. Jadi hendaklah dia mencari nafkah. Mencari nafkah lagi ada ketentuannya. Ya, kalau misalnya bagi mereka atau ulama-ulama kita yang banyak membicarakan terkait dengan halal thayyibah, maka untuk mencari nafkah itu tidak boleh terlepas daripada halal dan thayyibah. Jadi kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk istri dan keluarga atau memberikan makan sebagaimana dia. Yang kedua, membelikan pakaian. Itu kewajiban kita bapak-bapak. Sehingga pernah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Anwar Amri, biasanya bahwa kalau laki-laki punya pakaian, hari ini dia ke pengantin, besok dia ke pengantin, itu beli pakaiannya tidak banyak. Atau kalau bisa dikatakan kalau laki-laki cuma 4 pakaiannya, perempuan itu 4 lemari. Sehingga kalau perempuan ke pesta, tidak sama itu dengan kita laki-laki, Pak. Kalau laki-laki ke pesta hari ini dia pakai, besok ada pengantin, kasih ke jas dia pakai. Lusa itu kunci. Tapi kalau perempuan hari ini dia pakai, besok pasti dia lain. Sehingga ini juga ada anggaran yang mesti disiapkan oleh laki-laki untuk memberikan pakaian bagi keluarga. Berikutnya, tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Jadi sejelek dan seburuk apapun kelakuan perbuatan keluarga kita, sebaiknya itu jangan diungkap, jangan diumbar, jangan disebarkan, jangan diinformasikan. Karena menyampaikan kekurangan istri atau suami sama di kalau kita menyampaikan kekurangan diri kita sendiri. Nah, berikutnya, bahwa seorang suami tidak boleh ringan tangan memukul. Kalau ringan tangan memberi boleh. Nah, sekarang ini ada lagi namanya Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada bapak-bapak, jadi suami yang baik itu adalah suami yang lembut, beramah, penyayang. Yang jadi masalah, sebagian juga banyak berkasus di pengadilan, banyak berkasus sampai di kepolisian karena istrinya itu bengkel-bengkel, bingung memarah mukanya, bahkan rontok gigi. Dan yang parah, sehingga kalau ini dilakukan oleh istri tahu jalurnya kemana dia harus melangkah. Misalnya sehabis itu dia melapor, dia pergi visum di rumah sakit, di dokter, lalu kemudian dia laporkan ke polisi, maka laki-laki ini bisa jadi dibunuh, bisa jadi dia diseret, bisa jadi dia di penjara. Ini banyak sekali kasus. Yang berikutnya lagi, kalau ingin baku bombe dengan keluarga tak cukup dalam rumah, ya cukup dalam rumah. Nah, itulah sebabnya ada berbagai dari solusi baca pernah menyampaikan kenapa dalam Al-Quran dikatakan
dan mawaddah warahmah itu dalam suami istri katanya memang yang paling cepat bertengkarnya itu adalah pasangan suami istri. Tetapi yang paling cepat damainya juga suami istri. Mungkin ada antara kita yang pagi hari bertengkar, sebentar sore itu bisa berdamai aman. Tapi coba bertengkar tetangga. Baik, kalau kita bertengkar hari ini, upah nasi bulan apa cerita? Bagus kalau tidak seumur hidup. Nah, itu problemnya kita ada. Jadi, terkait dengan kebahagiaan itu ada kebahagiaan. Kemudian, jadi terkait dengan kebahagiaan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa antakuna zaujatu salihah. Kalau dia mempunyai istri atau keluarga yang saleh. Sekarang bagaimana sebaliknya? Maksudnya dengan hadis Nabi itu bisa kita temukan dalam kitab Satu Ibadah misalnya. Di situ disebutkan bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan kepada suaminya itu ada 4. Kalau dia sudah menikah, kalau dia belum menikah, itu semuanya kepada orang tuanya. Dia harus melakukan. Tetapi kapan dia sudah menikah, maka kewajiban taatnya lebih diutamakan kepada suaminya dibandingkan kepada orang tuanya. Itulah sebabnya biasanya pada saat tidak kabul itu penyerahan tanggung jawab, ada banyak orang tua yang tidak mampu melapangkan tidak kabul. Saya nikahkan putriku bernama ini dengan engkau dengan mahar sekian. Biasanya banyak yang tidak bisa menyebutkan. Ada beberapa orang yang menyebutkan itu kemudian kata terharu, sampai terputus bahasa itu tidak sampai. Setelah dia coba beberapa kali dia coba tidak bisa, apa dia bilang? Saya wakilkan kepada Pak Imam untuk diwakili menikahkan saya. Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Kalau sudah pelaksanaan tidak tahu, maka seperti yang saya katakan tadi, tanggung jawab atau kewajiban bertaat lebih kepada suami. Oleh karena itu, kewajiban istri itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh menolak keinginan suami, terkhusus di tempat tidur, selama tidak naik lampu merah. Yang kedua, seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunat walaupun 1 hari kalau suaminya ada di rumah, kecuali ada izinnya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin puasa, mesti bilang dulu, Pak atau Dai, boleh saya puasa besok? Kalau dia bilang boleh, aman ya itu dari pagi sampai sore. Tapi kalau dia bilang jangan, siap. Karena kapan seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya, maka dia mendapat 3 ganjaran dan bukan ganjaran pahala. Pertama, dia sudah dosa. Yang kedua, puasanya tak diterima. Yang ketiga, dia haus. Yang keempat, dahaga, lapar dan dahaga. Jadi bagi perempuan yang tidak minta izin kepada suaminya berpuasa sementara suaminya ada, maka dia tidak bisa mendapat pahala, bahkan berdosa. Kalau dia puasa sunat, beda kalau puasa wajib Ramadan tidak bisa. Tapi kalau dia puasa sunat, karena melayani suami wajib, kemudian puasa sunat bagaimanapun juga dia sifatnya hukumnya tidak sunat. Berikut yang ketiga, seorang perempuan tidak boleh memberi sesuatu dari rumahnya tanpa sepengetahuan dan izin dari suaminya. Apalagi kalau memang penghasilan itu atau sumber biaya itu satu-satunya bersumber dari suaminya, kecuali ada komitmen yang kuat dari awal. Karena biasanya perempuan itu menjadi bendahara dalam rumah tangga
seluruh pengeluaran. Tentu sudah diperkirakan kalau sekian bulannya dibutuhkan, kapan pengeluaran sampai itu? Kenapa bisa tidak sampai? Kenapa bisa tidak cukup? Oleh karena itu, ada kalimat yang menurut saya kira patut untuk kita ingat selalu dalam rumah tangga kita, bahwa tidurlah sesuai dengan selimut yang diberikan oleh suami. Di ada ungkapan yang mudah yang saya sampaikan, baik di ceramah-ceramah atau ada di nasihat-nasihat perkawinan, yang mengatakan begitu, tidurlah sesuai dengan panjang atau besarnya selimut yang diberikan suami. Artinya berbelanjalah sesuai dengan standar kemampuan biaya yang bisa diusahakan oleh suami. Sama halnya kalau misalnya kita pakai selimut, kalau selimutnya agak pendek, apa maksudnya? Berarti kita akan tuh, apa namanya, dikasih melipat di kaki masuk supaya kira lagi giginya bukan kita. Beda kalau misalnya selimutnya panjang, yang dikasih lurus di kaki tidak apa-apa. Sama dengan belanja. Kalau biaya diperkirakan ini tidak cukup, ditahan-tahan, tidak semua yang lewat itu dipanggil. Andaikan ada semua makanan lewat dipanggil, tidak cukup, dia pasti tidak cukup. Ya. Kemudian berikutnya masih di sini, bahwa kalau ada perempuan memberikan dari rumahnya, sebagaimana disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diketahui oleh suaminya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau tidak ada komitmen, maka istrinya itu berdosa dan berhalangan untuk suaminya. Mungkin ada beda kalau misalnya ada kesepakatan dari awal, apalagi kalau misalnya antara suami istri itu di antara mereka masing-masing punya penghasilan, lantas ingin berbagi, tergantung kesepakatan dari awal. Tetapi kalau satu-satunya sumber dari suami saja, perlu hati-hati, perlu kita berhitung dengan cermat dan baik. Berikutnya lagi, seorang perempuan bagi sebuah suami tidak boleh melangkahkan kaki keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dengan suaminya. Jadi mesti izin dulu, seperti yang saya sampaikan dulu. Jangan dipaksa suami kita memberikan izin, tapi tetap memang dulu baru kemudian mendekat. Tidak bisa ke sini. Itu bukan izin, pemberitahuan. Beda pemberitahuan Pak dengan izin. Kalau izin itu kita menyampaikan dari awal, bilang besok ada rencana begini, bisakah saya berangkat atau tidak? Itu baru izin. Kalau sudah berpakaian lagi, kita bilang saya mau ke situ dulu. Bukan izin, pemberitahuan namanya itu. Nah itu pemberitahuan hanya cowok. Kalau laki-laki yang menyampaikan kepada istrinya, bila mama kamu mau ke sana, nah itu namanya pemberitahuan. Beda izin, kalau izin kadang ya kadang tidak. Jadi itu yang pertama kali, zaujatul salihah. Kemudian berikutnya di antara ciri kebahagiaan ini yang bisa kita dapatkan dan bisa kita peroleh adalah teman-teman kita dalam orang-orang saleh. Bahulaqahu salihin. Jadi teman-teman kita dimanapun kita berada, kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Di saat kita melakukan suatu kesalahan, dia bisa mengingatkan kita. Di saat kita misalnya lalai dalam melakukan sesuatu, dia mengajak kita kepada kebaikan. Itu teman yang baik. Nah, itu teman yang baik. Alhamdulillah kalau kita ini bisa semuanya berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita jika kita lupa dan mengajak kita kepada kebaikan. Di saat kita misalnya ada suatu waktu atau suatu waktu kita lalai untuk melakukan suatu kewajiban atau malas-malas. Berikutnya, salah satu yang kebahagiaan di alam dunia ini adalah kalau kita mempunyai anak abrar yang menggembirakan. Abrar, anak yang menggembirakan, anak yang baik-baik, sehat, cerdas, pintar. Tentu semua kita mengharapkan anak yang seperti itu. Anaknya sehat, anaknya cerdas, menggembirakan perasaan orang tua.
kalau kita memperoleh nafkah kita dari daerah kita sendiri. Alhamdulillah kalau kita semuanya berada di kampung kita, dan kemudian sumber pencaharian kita itu berasal dari daerah kita sendiri. Cukup banyak di antara saudara-saudara kita, sebangsa dan sejarah kita itu sudah tinggal di luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Ada dua hal kondisi. Biasanya kita ingin dekat dengan keluarga dalam dua hal: kegembiraan dan pada saat kita ditimpa musibah. Biasanya kegembiraan itu rasanya tidak sempurna kalau tidak dihadiri oleh semua sanak keluarga. Jadi kan juga namanya kesedihan itu sepertinya semakin bertambah rasanya kesedihan itu kalau tidak banyak orang yang akan menyampaikan turut tidak boleh surga atau keluarga kita tidak banyak yang akan seperti hanya kita saja yang menderita merasakan penderitaan. Tetapi kalau ada teman-teman kita datang berkunjung, semua keluarga, anak dan sebagainya datang, maka biasanya kesedihan yang berat itu terasa ringan karena banyak orang yang hadir, menyampaikan, memberikan kebesaran hati, memberikan semangat bagi kita terkait dengan musibah. Jadi itu di antara beberapa kebahagiaan. Nah, juga di antaranya kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Dari sini bisa kita pahami bersama bahwa kalau dalam suatu waktu, jadi bisa kita dianggap terlalu mencintai dunia kalau dalam suatu waktu tabrakan, bukan tabrakan dalam artian kata kecelakaan, berbenturan antara panggilan salat misalnya dengan pembeli yang semakin banyak. Inilah yang dialami pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang menyebabkan umat Nabi Musa itu dikutuk, dilaknat jadi kerah. Kenapa? Mereka sudah dikasih waktu bahwa untuk beribadah hari ini. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hari Jumat, sampai saat di atas suatu ada pedagang datang, semua lari keluar. Nah, berbenturan sehingga ada yang mengatakan kurang lebih 10 orang yang tinggal dalam masjid, yang lain itu lari keluar. Nah, kalau berbenturan seperti ini, jangan-jangan Allah menguji kita, yang mana kita kedepankan? Apakah sholat Jumat kita hari ini, ataukah melayani pembeli yang semakin banyak mendekati hari Jumat? Kalau kita tinggalkan pekerjaan kan, maka kita menang akhirat. Tetapi kapan kita mengatakan yang bisa di salat zuhur, kalau tidak bisa di salat Jumat, daripada pembeli sebentar ini hilang semua, maka di sini dikatakan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai dunia dan lupakan akhirat. Dan bilang ada yang hanya sebentar bisa jadi kawah, bisa jadi bisa jadi ganti dengan sholat syukur. Jangan-jangan ternyata hanya Tuhan ingin menguji kita sampai di mana tingkat tingkat keimanan ini, apakah dia ikuti dunianya atau dia ikuti akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Terlalu mencintai harta, lalu kemudian lupa hisab, lupa perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.